الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi orang yang sudah paham Allah itu seakmal dirinya, orang yang telah mengerti Allah itu sejati dirinya, maka disitulah dirinya itu telah betul-betul karam. Dirinya telah betul-betul fana. Dirinya telah betul-betul faqah di dalam keesaan akan wujudnya Allah. Karam, fanahnya diri Bapak Ibu sejak mula jadinya. Diri Bapak Ibu itu telah fana dan karam itu. Kapan diri Bapak Ibu itu sejak mula jadinya telah fana dan karam? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu telah bernama dengan nama Allah. Sejak Allah itu bersifat qiyamu binafsihi. Ketika itu diri Bapak Ibu telah fana dan telah karam. Cuma karena kita tak mampu memandang dan menyenter akan diri kita. Ketika itu pula lah kita merasa diri kita itu yang wujud di hadapan Allah. Selama kita belum kenal diri kita. Selama belum terbuka akan rahasia diri kita ini. Berapa umur kita? 60 tahun, 70 tahun. Maka selama 60-70 tahun itu, selama itulah kita telah berbuat dosa di hadapan Allah. Ini yang disebut namanya najis batin. Kapan diri kita disebut najis batin? Pada saat kita tidak mengenal siapa diri ini yang sebenarnya. Ketika itu kita telah merampok hak Allah. Ini yang disebut namanya syirik. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal dirinya, dia merampok hak Allah, dia berbuat ria di hadapan Allah. Maka orang yang berbuat syirik, merampok hak Allah, berbuat ria di hadapan Allah, merasa dirinya ini wujud, merasa dirinya itu hidup, merasa dirinya itu melihat dan mendengar, berkata dan mengetahui, najasun, mereka itu adalah najis, kata Allah. Najisnya itu yang disebut namanya najis batin. Bukan najis zahir, Bapak Ibu. Kalau najis zahir, kena darah, bisa dibersihkan dengan air yang di rumah kita. Bisa dibersihkan dengan air yang ada di masjid, di musola. Bisa dibersihkan dengan air yang mencurat dari bumi ini. Tapi kalau najis batin, Bapak Ibu, walaupun dengan 7 samudra, walaupun dibersihkan dengan 7 lautan, untuk membersihkan najis batin ini, tak amuh dia Bapak Ibu, tak bisa bersih. Lalu bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Cara membersihkannya, faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum. Bunuh dirimu. Jangan jadi orang jelek. Berhentilah malam ini. Saat ini, detik ini, jangan ngaku-ngaku je orang lain. Keluar kamu dari dirimu. Akui di hadapan Allah bahwa dirimu itu tak pernah ada. Kalaulah kita dah akui di hadapan Allah, diri kita tak pernah ada sejak mula jadinya. Pada saat itulah sebenarnya kita telah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dari segala yang wujud. Mengesahkan Allah dari segala yang ada. Mengesahkan Allah dari segala yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kalau kita sudah mengesahkan Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang qudrat, Allah yang irada dan hayat. Ketika itulah diri Bapak Ibu telah bersih. Itu yang diminta Tuhan.
Biar aku seorang saja yang jadi Tuhan. Biar aku Rob. Biar aku yang Khalik ini. Kamu jangan ngaku-ngaku juga lagi. Allah itu cuma Ahad, Allah itu Esa, akulah itu. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Allah cuma yang Ahad, Allah cuma yang Esa, Allah cuma yang wujud Bapak Ibu. Lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu ini bukan siapa-siapa. Diri Bapak Ibu ini bukan diri siapa-siapa. Diri Bapak Ibu itu bukan apa-apa. Kalaulah diri Bapak Ibu ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, lalu siapa diri yang siapa dan apa-apa ini? Diri Bapak Ibu itu tiada lain, itu diri aku. Aku yang menamai diriku itu dengan insan. Disitulah letaknya aku bersifat jaiz. Jaiz itu maunya Allah lah tuh. Mau aku sebut namaku insan. Mau aku sebut namaku adalah Muhammad. Mau aku sebut namaku Adam. Ya terserah aku, kata Tuhan. Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Kalau Allah yang wujud, kalau Allah yang ada, maka kenalilah sebutan insan itu dalam bahasa syariat. Kenalilah sebutan insan ini dalam bahasa tarekat. Kenalilah sebutan insan itu dalam bahasa hakikat dan ma'rifat. Pasti Bapak Ibu mampu mengenal dan memandang hanya Allah lah. Dari sisi mana Bapak Ibu memandangnya? Tetap Allah. Karena dia wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Ingin tahu kita siapa sebutan insan ini dalam bahasa syariat? Ini kita bukakan. Insan, Bapak Ibu, atau manusia, insan atau manusia itu kalau dipanggil, disebut dengan sebutan bahasa syariat, maka namanya adalah hamba Allah. Sebutannya, panggilannya itu adalah hamba Allah. Jadi insan itu secara bahasa syariatnya sebutannya hamba Allah. Lalu bagaimana sebutan insan kalau dipanggil dengan bahasa tarekat? Insan itu kalau dipanggil dengan bahasa tarekat, maka insan itu disebut namanya cermin Allah. Atau bayang-bayang Allah. Jadi, hamba Allah dalam bahasa syariatnya, cermin Allah dalam bahasa tarekatnya. Siapa yang dikatakan hamba Allah dan cermin Allah dalam bahasa tarekat dan syariat? Itu tiada lain adalah insan nih. Lalu bagaimana pula panggilan insan dalam pandangan hakikat? Dalam pandangan hakikat, insan itu yang disebut panggilannya dengan wujud Allah. Atau wujudullah. Atau kenyataan Allah. Atau bahagian Allah. Tuh. Jadi, wujud Allah dalam bahasa hakikat, bayang-bayang Allah, cermin Allah dalam bahasa tarekatnya. Dan hamba Allah dalam bahasa syariatnya. Lalu bagaimana pula panggilan insan disebut dengan panggilan ma'rifat? Bahwa insan itu dalam panggilan ma'rifatnya. Sebutan ma'rifatnya bahwa insan itu adalah Allah. Jadi Allah dalam bahasa ma'rifat.
wujud Allah dalam bahasa hakikat. Allah dalam bahasa marifatnya. Cermin Allah dalam bahasa tarikatnya. Allah dalam bahasa marifatnya. Hamba Allah dalam bahasa syariatnya. Namanya banyak Bapak Ibu. Tapi orangnya, ini dia. Tuh. Satu orang itu mah. Kalau memang namanya banyak, wujudnya satu, yang mau orangnya yang bernama Allah tuh? Keha. Nah. Yang sungguh, wah, yang sebatang, wah Bapak Ibu. Ya. Tengok diri masing-masing. Kenalah nyatu tuh Bapak Ibu. Alah tarang tuh Bapak Ibu. Alun dikaku kuliah, alah tereseknya. Alun dipandang ala nyatunya Bapak Ibu. Dong maksudnya itu alun dipandang ala nyatunya, alun dicali ala jalehnya tuh Jadi jali bagaimana pula oleh Bapak Ibu lah sejali-jali itu Ndak juga nampak tuan yang nyatu yang jali itu Bapak Ibu ayulah butuh sangik mah. Itu butuh sangik. Sangat-sangat buta. Bajulah bakanaan. Ibu lihat tahu baju bakanaan? Lihat enggak? Pasti enggak tahu tuh. Baju udah dipakai. Baju udah dipakai, sarawal di kanaan juga. Ketika celana dan baju udah dipakai Bapak Ibu, perlu juga Bapak Ibu mencari-cari baju dan sarawal Kenapa tak perlu dicari-cari baju dan sarawal Bapak Ibu? Karena lah di kanaan enggak dipakai dah. Alah dipasang tuh Alah jale kain itulah menjadi baju kain itu, cari juga kain itu Kok kan kain dulu sebelum jadi baju kan kain itu. Adupan ke tukang jahit. Tiba dupan jahit di potong-potongnya, diguntiangnya, dijahitnya jadi bajunya. Batanya aja ke tukang jahit itu. Pak tukang jahit, kain nambu yang semalam. Alah jalelah jadi bajunya, tanya aja kain tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kain pada tukang jahit tadi, tengok saya di baju. Sesungguhnya baju itulah yang kain itu yang sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi tak payah mencari Allah tuh. Kita aja mempersulit diri untuk mengenal Allah. Padahal dirimu itu aku itu. Situ letaknya aku tuh nyata. Lebih nyata daripada yang kamu lihat. Lebih nyata daripada yang kamu pahami. Aku. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Karena aku itu mutlak. Qiyamuhu binafsihi. Begitulah Bapak Ibu. Ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, mesti pada puncak musahadani. Apa yang katakan oleh Nabi itu? Anta budallah ka'annaka tarahu. Ini dia. Anta budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu. Ingat olehmu Allah itu. Bahwa Allah yang kamu sembah, bahwa Allah yang kamu ingat itu. Ka'annaka tarahu. Sebenar-benarnya kamu dah menyaksikannya pada dirimu nih Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ingat itu betul-betul telah nyata pada diri ini. Tapi tempat memandang nyatanya tak ada kemana-mana lagi Bapak Ibu. Walaupun ini nyata, semuanya nyata. Namun kesempurnaan nyata semua yang nyata ini, tilik dan pandanglah kepada diri Bapak Ibu itu. Maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan namanya hamba Allah dalam bahasa apa tuh? Diri Bapak Ibu itulah yang disebut namanya cermin Allah dalam bahasa. Diri Bapak Ibu itu yang disebut wujud Allah dalam bahasa. Diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya Allah dalam bahasa.
Sinilah rupanya yang disampaikan oleh Nabi. Ya, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Siapa yang mencari Tuhannya keluar daripada dirinya, tak mau dia meresek dirinya, tak mau dia menyilau dirinya, tak mau dia menyentar dirinya, maka ketika itu dia tidak akan pernah bersobok dengan Tuhan itu. Tapi siapa yang mau meninjau, menyentar, menilik ke dalam dirinya, maka disitulah dia berjumpa dengan Tuhannya. Rupanya mencari dan menemui Tuhan itu tiada lain adalah diri sendiri. Kesimpulannya, rupanya yang Bapak Ibu selama ini begadang malam awak Bapak Ibu, bangki asam urat awak buatnya tiada lain diri sendiri rupanya Bapak Ibu. Tuhan, rupanya diri sendiri. Karena diri sendiri itulah tempat memandang secara sempurna wujud Allah itu. Maka kenalilah diri ini. Al-insanu sirri. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Siapa yang ngomong insan itu? Kata siapa tuh? Itu kata Allah tuh. Hadis qudsi itu, insan siri. Insan itu rahasiaku. Wasiri sifati. Rahasiaku itu tuh sifatku. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, itu maksudnya bahwa insan itu sebenarnya ya aku itu. Wallahu nafsiun wa ana nafsa wujudahu. Allah itulah yang diriku. Diriku ini yang diri Allah tuh. Mana ada diri Bapak Ibu di situ? Tak ada diri Bapak Ibu di sana, yang ada diri Allah. Makanya belajar dan memahami ilmu tauhid. Bukan ingin menjadi Tuhan. Belajar ilmu tauhid bukan pula ngaku-ngaku Tuhan. Belajar ilmu tauhid bukan pula ingin merampok hak Tuhan. Belajar ilmu tauhid bukan pula ingin menyanding-nyandingkan diri dengan Tuhan. Tapi belajar ilmu tauhid dan ma'rifat itu untuk mengenal dan memahami Allah lah yang wujud. Allah lah yang hayat. Allah lah yang samak basar kalam ilmu koda irodat itu. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Allah bikulli syai'in muhit itu. Jadi tak ada diri Bapak Ibu di situ. Ketika diri kita tidak ada di situ, sudah nyatalah Allah itu Bapak Ibu. Sudah terang Allah itu Bapak Ibu. Ya, Ustaz mau nanya, kalau udah paham Bapak Ibu, ibu kita dari Malaysia nih ya. Udah nyata Allah itu atau belum, Bu? Sudah terang atau belum? Kalau sudah nyata, sudah terang, sedang ngapa Allah itu sekarang? Betul-betul nyata terang. Itu tuh tanam, jangan digeser lagi. Ini yang Ustaz maksud, ilmu sapici yang sebelum mati, sedetik sebelum pulang. Di Malaysia, di Singapura, Bapak Ibu tinggal, batal tak berjumpa Tuhan. Duduk di situ 3 jam. Alah bersobok Tuhan di situ. Tapi tak boleh ngaku-ngaku Tuhan. Tuh ingat tuh. Tak boleh ngaku-ngaku Tuhan. Karena diri kita sejak mula adanya tidak pernah tak ada. Kalau diri kita sejak mula adanya tidak pernah ada. Yang ada hanya Allah. Karena Allah yang kita sebut itu sudah kita kenali. Allah yang kita sebut yang sudah kita kenali itu tiada lain Itu yang ibu bilang tadi itu. Nih, pegang tuh, Bu. Ya. Jadi kalau bapak-bapak kalau lah kenal Tuhan kok matilah leh. Jangan takut
duit yo mati le. Hah? Begitu mestinya iman tuh. Makanya pengenalan diri kepada Allah, penyaksian diri Bapak Ibu kepada Allah, musahadanya diri Bapak Ibu kepada Allah itu bukan kata orang, bukan kata si A, bukan kata si B, tapi kata ini yang di dalam nih yang di dalam nih yang ngomong innani anallah la maujud bil haqqi illallah. Itu dia di dalamnya ngomong. Itu yang puncak iman isbatul yakin. Iman yang hakul yakin. Iman yang kamil. Ya, tidak akan bisa dirubah keyakinan Bapak Ibu lagi. Karena Bapak Ibu tingkat imannya sudah isbat. Ya, sudah kamil. Tak ragu dan nggak bimbang itu. Lihatlah namanya. Siapa namanya Bilal lo? Bilal bin Rabah. Ketika diletakkan batu besar di dadanya, disuruh dia berbaring, menelentang, diletakkan batu besar di dadanya. Lalu apa yang dia bilang? Ahad, ahad, ahad. Walaupun dia adalah budak yang dikuasai oleh majikannya, tapi ruhaninya, jiwanya, imannya tidak bisa tuannya merampoknya. Ahad, ahad, aku Allah, aku Allah. Makanya ahad itu ada berapa huruf tuh Ibu? Apa tuh? Yang pertama? 2, 3. Nah, itu yang disebutnya ahad, ahad, ahad. Alif itu maknanya Allah. Ha itu artinya Muhammad. Dal itu artinya Adam. Apa maknanya itu? Ya. Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, aku yang menanggungnya. Ahad, aku, tidak ada yang lain. Namun keimanan yang sudah sabit, keimanan yang sudah isbat, keimanan yang kamil, maka ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal bin Rabah itu diletakkan, disiksa oleh majikannya batu besar, ketika itulah Bilal bin Rabah itu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dimerdekakannya. Itu dia. Tuh. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, pegang itu. Ini yang membuat hati Ustaz itu tersentuh Bapak Ibu melihat anak Palestina. Walaupun negeri kami ini padam, tak ada listrik, tak ada air, tak ada makanan, semuanya terputus. Hubungan internetnya semuanya terputus. Tapi hubungan aku dengan Allah tak pernah terputus. Ruhani aku dengan Allah tak pernah padam. Itulah dia memegang kalimat ahad ini yang sebenarnya Bapak Ibu. Rumah boleh hancur, listrik boleh terputus, makanan boleh terputus, air boleh terputus, gelap semuanya. Tapi hubungan dirinya dengan Tuhan tidak pernah terputus itu. Umur belasan tahun, begitu dahsyatnya dia mengeluarkan kalimat tauhid yang muncul karena isbatul yakin. Makanya mereka itu mati, matinya itu badannya bau minyak kasturi. Harum Bapak Ibu. Sedangkan tubuhnya itu tidak diminyaki. Begitulah orang yang telah syahid. Syahid itu Bapak Ibu orang yang telah menyaksikan Allah. Sempurna wujudnya nyata pada dirinya. Lalu dia berpegang di situ. Itu yang syahid menyaksikan kewujudan Allah yang nyata dan sempurna pada diri. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.